Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berada dalam sehat walafiat, berada dalam keadaan iman dan Islam. Itulah sebagai modal hamba Allah untuk menuju alam yang bakal. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sebenarnya sangat bosan berbicara tentang carut marut soal politik, soal Ba'alawi dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya kultum di suatu tempat, pasti pertanyaannya itu berkaitan dengan dua isu sekarang. Dan itu ya memang wajar ya kalau soal pilkada itu, karena memang lagi viral. Tetapi saya tidak tahu apakah itu memang sengaja dihembuskan oleh seperti itu, karena sebenarnya masyarakat sudah jenuh tentang soal pilkada. Mengingat kita lebih baik itu memikirkan nasib juga daripada nasab, dimana sebelah sekarang ini kan serba kesulitan bagi masyarakat menengah ke bawah yang seperti itu. Tetapi apapun itu sudah harus kita hadapi. Soal pilkada misalnya, kalau saya lihat semua partai itu sudah tidak punya prinsip secara ideologis. Teriak tentang Pancasila sudah final, NKRI harga mati, bagi partai itu tidak berlaku sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena partai itu yang pertama adalah partai itu mulai dari pasca reformasi itu adalah bergerak kepada reformasi dengan pengembangan demokrasi finansial atau demokrasi kapitalis menjadi masyarakat ekonomikus. Pertimbangannya tidak ada lagi kecuali harus apa yang harus kita dapat, sampai sekecil-kecilnya mulai soal mahar kepada partai sampai kampanye itu. Masyarakat ketika ditanyai ada duit yang enggak seperti itu. Jadi dengan sendirinya pada dasarnya masyarakat sendiri itu carut marutnya soal politik itu ikut andil juga. Kenapa? Karena kita masih berpikir itu, tidak pernah berpikir ini siapa ya track record yang bagus, siapa yang ya agak baik, yang cukup, kan gitu. Nah, konsep kepemimpinan itu pada dasarnya kalau dikaitkan dengan Nabi Daud dan Tolut, itu kan Tolut Malika. Tolut itu datang ke kerajaan itu dengan yang cerdas. Itulah yang sebenarnya yang pantas. Kita sudah diajarin begitu oleh Al-Quran pada dasarnya. Tetapi ternyata seperti itulah. Ya apapun itu sudah terjadi. Yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapan kita soal politik ini compang-camping seperti sekarang ini. Ya misalnya kemarin isu kecurangan, isu tentang nepotisme dan lain sebagainya. Tiba-tiba juga seorang guru besar, seorang tokoh bicara tentang soal demokrasi. Sudah tahu demokrasi kita sudah jelas. Demokrasi hampir barbar. Nah situlah yang saya sesalkan kalau menurut saya, ada seorang guru besar tiba-tiba itu menilai soal politik ini adalah
dikaitkan dengan calon-calon tertentu di sebagai biang keladinya. Nah, lalu bagaimana peran partai yang banyak? Itulah yang sampai saat ini belum bisa dibenahi. Nah, baru yang kemarin ini soal pilkada itu adalah penghapusan soal ambang batas. Itu sebenarnya menguntungkan siapa? Itu kan jelas itu menguntungkan partai-partai yang gurem. Itulah diam. Tetapi sementara demo mahasiswa itu diarahkan kepada presiden yang disebut adalah nepotisme, mengungkit tentang MK dan MA. Itulah polemiknya seterusnya di situ. Kemudian peran DPR itu sampai sejauh mana kita juga tidak tahu. Tahu-tahu sidang disekor dan lain sebagainya. Itulah drama politik yang sampai sekarang masih terjadi. Ya kasihan juga masyarakat. Tetapi apapun mari kita sekuat tenaga. Semoga bangsa ini adalah tetap aman, tentram. Ya kita ikuti partisipasi di pilkada itu, apa yang kita yakini, apa yang kita dianggap baik, itulah pilihan kita. Tidak usah repot-repot. Kalau cuman mau demo, biarkan sajalah. Itu mahasiswa yang menganggap bahwa mereka itu paling demokratis, paling jujur dan lain sebagainya. Silahkan sajalah, guru besar dan lain sebagainya. Kok baru sekarang kan seperti itu. Tetapi bagaimana sekarang mendidik masyarakat dengan baik agar supaya masyarakat itu berpartisipasi dengan baik, yaitu memilih secara demokrasi, bukan demokrasi ala barat yang semuanya adalah tergantung kepada ini. Tetapi kita sebagai masyarakat beragama seharusnya seyogyanya adalah kita memilih orang-orang yang terbaik dan yang punya track record. Karena konsep kepemimpinan itu adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa aj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu kalau dalam tafsir semuanya itu kita dituntut oleh sebuah sistem, oleh keadaan untuk itu kan mencari sultan yang nasir. Artinya sultan yang bisa mengayomi. Hukum-hukum itu adalah mamnu'atun bil maslahah. Hukum itu adalah harus sesuai dengan langkah-langkah kemanfaatan kepada masyarakat. Bukan seperti sekarang. Karena politik itu sekarang pendekatan politik bukan pendekatan hukum. Ya seperti itulah. Yang satunya tarik sana, yang satunya tarik sini. Ini mudah-mudahan negeri ini adalah cepat usai hal-hal yang seperti itu. Hadirin kalian yang saya hormati, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya sudah enggak mau lagi itu, dan bagi saya tidak ada urgensinya, tidak ada hal penting soal perkembangan politik, demokrasi dan lain sebagainya, apalagi soal Balawi. Tetapi lagi-lagi ketika saya kultum itu masih ada aja orang yang bertanya tentang itu. Lalu bagaimana? Kalau menurut saya sudahlah itu. Tidak usah kita yang satunya bernyanyi begini, itu drama hal yang seperti itu. Ya sebenarnya dua belah pihak ketemu itu dan kita paksa pemerintah untuk turun tangan. Nah, kemarin sebenarnya sudah ada langkah maju pada dasarnya soal Balawi ini. Misalnya statement Pak Mahfud ini bisa masuk jurisprudensinya karena misalnya soal pemalsuan itu sudah masuk ranah pidana dan seperti itu, sudah pasalnya sudah konkret itu. Ngapain masih harus berdebat dulu, ketemu dulu, kitab ini kitab itu, sudah 2 tahun. Masa iya kita harus bekerja, harus bangsa ini harus mengikuti itu. Kita semua mari kita tekan itu pemerintah agar turun tangan menyelesaikan ini. Ya tentu saja sebagai bangsa yang demokrasi harus penyelesaiannya itu harus mengukur dengan sifat-sifat kemanusiaan.
Tetapi itu perlu juga dipertimbangkan. Kalau tahun 60-an itu Presiden Soekarno mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk membenahi soal soal-soal Habib yang ketimpangan dalam moralitas Habib misalnya, ya kena oleh Pak Kiai, para ulama itu sudahlah nggak usah, karena itu adalah kemanusiaan. Nah sekarang kemanusiaannya sudah diayomi, sudah bertahun-tahun, bahkan sudah masuk 7 dasawarsa. 7 dasawarsa itu masih tidak ada penyelesaiannya, bahkan lebih songong, makin songong. Itulah yang semuanya kita mari arif dan bijaksana, baik itu NU, yang paling apa ya, enak itu sebenarnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya karena memang dari awal itu tidak basa-basi soal Habib itu kan, atau soal imigran itu, ya udahlah itu ya, siapapun yang melanggar hukum tindak gitu kan. Nah kita ini yang pekewuh, ada yang berlebihan, ada yang ta'assub. Jadi nah akhirnya seperti yang sekarang ini. Maka sekali lagi itu kalau bagi saya adalah kita minta bantuan pemerintah atau BIN atau apa. Karena sudah ada bahan, kita DPR sudah membuat statement, kemudian pakar hukum sudah punya landasan, masih kurang apa lagi? Menurut saya saat sekarang ini adalah untuk menentukan sikap terhadap soal Habib. Ya tentu saja sebagai bangsa yang beradab harus ada mizan, penyelesaiannya itu harus ada mizan, ada keseimbangan antara keadilan dan itu. Saya kira itulah kalau menurut saya yang perlu kita sadari bersama. Kalau sekarang saya sebenarnya ingin tertarik juga PBNU versus PKB, tapi nanti setelah ini, karena saya masih belum ngerokok, saya mau ngerokok dulu, nanti bisa selanjutnya. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan soal carut marut perkembangan sosial politik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.